kembali lagi ada market nih. Iya. Kita ngambil market yang suka seperti Taro, Velvet. Nah, kita juga fokus di situnya. Sesuai perkembangan zaman Ya, lah, kita menunya juga ngikutin ikut. gitu. Nah, ada nggak misalnya tren-tren baru seperti pelanggan maunya ada menu yang kayak gini, terus diturutin ataupun dibuat inovasi baru? Oke. Kalau inovasi, kita sudah melakukan inovasi nih. Seperti mungkin di tahun sebelumnya terus ada namanya kopi susu. Kita juga ada best sellernya juga, kopi susu kita juga best seller. Kita juga ikutin zaman nih. Kedepannya itu ada di tahun ini seperti kopi mocktail. Kita juga ada, kita ikuti. Intinya kita tetap ikuti gimana Perkembangan tren. zaman. Kita tetap ikutin itu. Dan untuk yang lainnya ya intinya kita ke market lah, kebutuhan market. Untuk pemilihan lokasi sendiri, Bang, kenapa Bang memilih lokasi yang seperti di Tambun ini nih? Oke. Kenapa? Untuk lokasi ya, untuk lokasi saat ini kenapa sih kita pilih tempatnya di sini? Satu lagi, ini punya satu lagi parkiran yang cukup untuk memadai untuk konsumen, dan satu lagi ini merupakan daerah industri. Kita memilih Kruku sebagai outlet kita itu karena di sini ada beberapa industri yang terus berkembang seperti PIM, ARU dan lainnya yang menjadi target market kita. Iya. Dan juga dekat dengan bandara. Oh ya, jadi emang strategis ya Bang Ya. pemilihan tempatnya. Nah, jadi untuk segi interiornya Bang, untuk segi desainnya, Abang tuh milih cafe ini tuh temanya mengusung tema apa? Oke, untuk temanya kita lebih ke klasik aja ya. Kita lebih klasik, lebih ya tampak karena gini, market yang terbentuk di daerah ini, mereka itu marketnya atau konsumennya itu tidak kepingin membuat mereka itu seperti tidak nyaman nih. Untuk kenapa sih kita bukanya semuanya kita buka nih, aksesnya tidak ada AC segala macam, karena kembali lagi konsumen yang terbentuk hari ini mereka lebih nyaman seperti ini. Iya. Nah, tanpa ada sekat nih Biar lebih terbuka ya, gitu lebih Bang. terbuka, lebih nyaman. Nah, ada nggak momen unik atau momen yang paling berkesan semenjak Abang berkarir dalam dunia perkafean ini? Oke, untuk momen kita sendiri ya, untuk SB Coffee itu momen berkesan kita pernah juga dikunjungi pada saat kunjungan presiden, pernah juga di salah satu outlet kita beberapa menteri juga hadir. Alhamdulillah akibat kopi juga mempertemukan kita, dan juga dengan kopi alhamdulillah kita bisa dengan kopi alhamdulillah kita bisa terus berkembang di kopinya dengan salah satunya seperti seorang Ari nih. Ari Klasniati sudah saat ini dia punya label namanya Together. Together itu seorang analisa kopi di grade paling tingginya. Alhamdulillah itu semua berkat kopi. Nah, bisa sekolah, kita terus berkembang, kita jumpa dengan seperti tadi kopi kita bisa nyuduin ke presiden segala macam. Itu sih faktor yang paling berkesan di kita. Semua itu berawal dari nol, dibangun sedikit demi sedikit ya Bang ya. Tadi untuk teknik marketing nih Bang. Oke, untuk teknik marketingnya sendiri kita lebih B2B ya. B2B arti kata dari satu ke yang lain. Okay. Karena kita juga marketing kita juga melakukan, kita sering pameran nih, tapi kita megang sektor pamerannya tidak di Aceh. Tidak Kita di Aceh. lebih memegang sektor di Jawa nih. Ketika ada pameran kita coba untuk isi di Jawa, seperti Jakarta. Kenapa? Karena kita ngejar market yang ada di Jawa nih. Kenapa kita ngejar market? Kembali lagi dari Aceh ke Jawa kan ongkirnya terlalu mahal nih. Ya. Untuk konsumen, untuk pasar konsumen yang ada di luar Pulau Aceh, ketika dia ingin cobain kopi Aceh, otomatisnya ongkos kirimnya lebih mahal. Makanya kita lakukan strategi marketing, kita turun ke Jakarta untuk membuka stand untuk jualan di sana. Lebih ngejar konsumen juga sih untuk binnya. Iya. Karena emang bisnis ya Bang. Ya. Dunia bisnis kita harus perlu untuk marketnya juga. Ya. Nah, Marketnya. Tadi kan untuk event. Ya, event. Ada nggak event-event yang diikutin oleh cafe ini atau dibuat
Oke, untuk event kita sudah ikut itu ada di tahun ini kita ada 2 event yang ada di Jakarta. Wah. Yang pertama itu Indonesia Coffee yang diadain oleh Menteri Pertanian. Yang satu lagi itu memang satu lagi itu event kopi yang namanya itu saya sudah lupa. Intinya event itu event yang paling besar nih Di Jakarta. di Indonesia mengenai kopi. Oh. Berarti kafe ini sudah berada di titik di mana sudah dikenal lah Bang ya. Udah dikenal luas lah Bang ya. Alhamdulillah untuk ASB Coffee sendiri sudah sudah mulai dikenal lah ya. Ya. Nah, yang terakhir nih Bang, apa yang membuat ASB beda dengan kafe-kafe yang lain? Oke, yang membuat beda ASB Coffee dengan yang lain, kita punya tagline nih. Dari hulu sampai hilir kami yang punya. Wah. Dari perkebunan kita punya, dari unit proses kita punya, dari roaster kita punya, sampai hasil bean kita punya. Artinya apa? Kita bisa kualitas dan produktif yang kita jaga. Wah. Itu yang menentukan kita yang membedakan kita dengan yang lain. Kita fokus di produk dan kita fokus tetap intinya kita fokus di SDM-nya juga, kita fokus di produknya. SDM-nya dengan cara apa? Kita sering gimana cara mengembangkan diri kita lah. Intinya saya selaku founder juga Arya terus belajar. Intinya SDM-nya maju, produknya maju. Kembali lagi dengan tagline dari hulu sampai hilir kami yang punya. Kami yang punya. Nah, nggak kerasa ya Bang ya, udah ngomongin panjang kali. Nah yang terakhir nih, pesan Abang untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mereka tuh nggak niat untuk usaha nih Bang. Padahal kan kalau kita mulai dari awal semua tuh bisa direalisasikan gitu Bang. Apa pesan Abang untuk mereka-mereka di luar sana yang masih tidur-tiduran aja nih? Intinya sih untuk selama masih muda itu silahkan mencoba lah intinya. Silahkan mencoba, ya jatuh bangkit lagi, evaluasi diri karena hidup ini satu terus berjalan. Setelah berjalan itu kita perlunya evaluasi, briefing. Intinya apa maksud saya di sini? Ya jalan aja dulu usahanya. Ketika ada yang salah dibenahi, jangan down. Dan anak-anak sekarang mungkin banyak kali namanya itu sempat tidak kuat mental lah kalau bahasanya. Mental karena kembali lagi di bisnis itu ya intinya kita harus siap jalani. Jatuh itu biasa ketika muda. Iya. Kita perlu evaluasi, briefing itu sih. Nah, itulah teman-teman bagi semua yang merasa down tiba-tiba terus gak mau ngelanjutin hidupnya lagi, tiba-tiba bunuh diri. Banyak orang yang masih bisa kita contoh, masih banyak orang bisa motivasi kita. Nah, terima kasih Abang untuk waktunya dan sudah berbagi-bagi juga sama kami. Terima kasih. Oh ya teman-teman, jangan lupa mampir di ASB ya. Nanti ini ada lokasi tepatnya itu di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.